Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 837-838. Cakar beruang. Bab 837. Ini hanya cakar beruang, jangan pikir aku akan berterima kasih untuk ini. Selin Hua berkata dengan mulut melengkung. Sial, kalau begitu kau mengembalikannya padaku. Landen Sen sedikit kesal dan bangkit untuk mengambilnya. Selin Hua segera membalas, dan berkata dengan nada sembrono, aku memberikannya kepadaku, mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Aku tidak. Setelah berbicara, dia menggigit. Rasanya enak, dagingnya harum, segar dan menyegarkan, tetapi dengan sedikit kepahitan. Selin Hua Liu sedikit mengernyit, dan bertanya, mengapa daging ini agak pahit? Landen Sen bercanda, bau kencing memang agak pahit. Muntahan. Mata indah Selin Hua terbuka, dan semua daging yang dia makan ke perutnya dimuntahkan, terus-menerus muntah. Landen Sen tidak bisa menahan tawa, haha berkata, ini menggoda Anda untuk bermain. Apa yang Anda minum bukanlah urin, tetapi air yang disimpan di Sicamore, Australia. Agak pahit dan astringen untuk menghilangkan bau daging beruang. Wajah cantik Selin Hua berwarna hijau dan putih, dan kemudian dia tahu bahwa Landen Sen sedang bermain. Dia menggigit gigi peraknya dan menghancurkan cakar beruang di tangannya melawan Landen Sen, dan memarahi, bajingan. Landen Sen mengambil cakar beruang, menggigit, dan berkata, jangan memakannya. Selin Hua marah dan membenci Landen Sen, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menjaga wajahnya tetap dingin, dan terus memanggang daging beruangnya sendiri. Setelah makan penuh, Landen Sen menanggalkan pakaian langsung dan berendam di danau. Dengan cara ini, setelah 3 hari berturut-turut, Landen Sen dan Selin Hua tinggal di pulau dengan damai, dan pulih dari cedera mereka melalui meditasi yang membosankan. Cedera Landen Sen pada dasarnya telah pulih, dan di waktu luangnya, ia bahkan berlatih metode kontrol dari Dragon Tooth Dart. Meskipun Dragon Tooth Dart sangat mudah digunakan, kekuatan mereka akan meningkat setelah menjadi terampil. Meskipun cedera Selin Hua belum sepenuhnya pulih, tidak ada masalah besar lagi. 3 hari kemudian, sebuah kapal survei laut besar tiba di laut terdekat. Landen Sen dapat melihat dari kejauhan bahwa itu adalah kapal survei milik grup Shanghai, yang pernah ia kunjungi sebelumnya, dan ia merasa sedikit bersemangat. Keduanya mencapai pantai. Tidak lama kemudian, kapal survei tiba di darat, dan Li Fei digeladak berteriak pada Landen Sen di pantai. Landen Sen dan Li Fei menyambut mereka, dan mereka naik kapal survei dengan Selin Hua. Sebelum pergi, Selin Hua hanya bisa melihat pulau ini lagi. Meskipun dunia di pulau itu pendek dan prosesnya sangat sulit, beberapa hari ini memang membuatnya merasakan pengalaman yang sangat baru. Linhai Tianshan, Pulau Taohua. Ada pagoda ungu emas di gunung belakang Istana Kebahagiaan. Bentuknya luar biasa dan indah, dan kesegarannya sekuat zat. Pagoda ini adalah tempat budidaya lurulong. Pagoda itu hanya setinggi 3 lantai, dan lapisan atasnya dilubangi, yang nyaman untuk menyerap udara segar dan bermeditasi. Lantai pertama adalah kamar tidur Lurulong. Lurulong duduk di kursi naga emas di aula dengan kulit kemerahan, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Baru-baru ini, ia telah membuat beberapa kemajuan dalam praktik The Book of Bliss, dan akan segera mencapai puncak tahap tengah dari dunia maya, dan kemudian ia dapat mencoba menerobos tahap terakhir. The Treasure of Bliss adalah teknik mental kelas atas di tingkat bawah langit. Bahkan, itu hampir merupakan versi evolusi dari Yin dan Yang Hehuan Jue. Tentu saja, kitab kebahagiaan adalah metode mental tingkat surgawi, tidak peduli kekuatan atau intensitasnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan seni Yin dan Yang Acacia. Namun, esensi dari buku kebahagiaan ini mirip dengan Yin Yang Hehuan Jue, baik pria maupun wanita dapat menggunakannya untuk menambah basis kultivasi. The Book of Bliss, yang dipraktikkan oleh Lurulong tidak memiliki kelemahan dari teknik harmoni yin-yang. Biarawati laki-laki setelah diperbaiki tidak akan mati. Paling-paling, itu akan terluka parah. Tentu saja, yang paling serius dapat menyebabkan lawan jatuh ke level. Di masa lalu,
Lu Rulong hanya akan meminta seorang pria tampan dan kecantikan setiap 3 hari untuk suplementasi, tetapi sekarang karena ia akan mencoba untuk menembus kemacetan di tengah dunia maya, Lu Rulong membutuhkan 2 atau 3 pria dan wanita yang tampan setiap hari, dan ia harus memerlukan tingkat kultivasi yang melebihi mempertanyakan. Lebih mudah untuk menemukan praktisi seni bela diri pria, tetapi lebih sulit untuk menemukan praktisi wanita. Ada jauh lebih banyak seniman bela diri pria di Lin Haitianshan, baik dalam jumlah dan basis budidaya, daripada seniman bela diri wanita, dan tidak ada banyak seniman bela diri wanita yang dipertanyakan. Tetapi Lu Rulong adalah orang interseks dan harus memperhatikan keharmonisan yin dan yang, sehingga jumlah pria dan wanita yang harus ditambah harus dijaga tetap genap. Karena murid-murid Istana Bliss memiliki reputasi yang buruk, dan kegiatan sehari-hari yang membuat orang berdandan, sekte keluarga di Pulau Bunga Persik sangat sedikit dan jauh di antara mereka. Mereka terpesona oleh pelacuran Istana Kebahagiaan. Itu adalah Tianshan. Di Pulau Bunga Persik, sudah sulit menemukan seorang wanita yang dipertanyakan. Butuh banyak waktu untuk mengirim murid ke pulau lain untuk mencari, Lu Rulong tidak punya waktu untuk menunggu, jadi dia harus mulai di sekolahnya sendiri akhir-akhir ini. Didengar bahwa beberapa murid perempuan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan setelah direkrut oleh Lu Rulong. Murid-murid perempuan dari Istana Kebahagiaan semuanya ketakutan dan takut untuk keluar baru-baru ini. Meskipun pengambilan Lu Rulong tidak akan mati, tetapi pikirkan tentang jenis asteris metode yang digunakan oleh para empu istana-istana kebahagiaan, seperti apa roulette Rusia, awal dan akhir belut, bom dalam dan gameplay binatang hantu lainnya, jadi Bliss para biarawati di istana bergetar. Sebagai penguasa istana kebahagiaan, Lu Rulong juga merupakan penguasa nomor 1 istana kebahagiaan, dan otoritasnya tidak diragukan. Dia melihat bahwa para murid perempuan di Istana Kebahagiaan semua bersembunyi, dan dia sangat marah. Untuk menunjukkan keagungannya, Lu Rulong secara pribadi menemukan murid-murid cantik di Istana Kebahagiaan. Tentu saja, ada kebijakan di atas dan penanggulangan di bawah. Untuk mencegah mereka menjadi sasaran Lu Rulong, beberapa murid wanita secara khusus menggunakan riasan jelek. Beberapa murid perempuan bahkan memasukkan seikat kapas langsung ke perut mereka, berpura-pura hamil. Tepat setelah makan malam di pagi hari, Lu Rulong berkeliaran di seni bela diri, menyukai 2 murid yang cantik, dan memanggil mereka langsung ke pagoda lotengnya. Kalian berdua, datang ke sini. Di aula, Lu Rulong, yang sedang duduk di kursi naga emas, mengaitkan jarinya ke 2 murid perempuan dengan perut melotot, dengan senyum menawan. Istana. Tuan Istana, kedua saudara perempuan kita sedang hamil. Kata seorang murid perempuan kulit hitam dengan makeup. Hah, apakah benar-benar bodoh menjadi penguasa istana? Lu Rulong melangkah maju, melambaikan jubah lengan bajunya, dan angin berdering keras. Gaun kedua murid perempuan itu meledak sekaligus, memperlihatkan sejumlah besar kapas yang dimasukkan ke perut mereka. Tuan Istana, tolong ambil nyawamu. Ketika kedua murid perempuan melihat ini, mereka berlutut karena terkejut, wajah mereka yang cantik pucat. Hei, Tuan Istana ini sangat menyedihkan dan menyedihkan, bagaimana ia bisa membunuh muridnya? Lu Rulong segera menarik kedua gadis itu, membelai pipi mereka, dan berkata dengan ambigu, tunggu Tuan Istana ini, beritahu, apa? Benar-benar ekstasi. Setelah berbicara, Lu Rulong mulai menggunakan tangan dan kakinya, dan dia memijat kedua wanita itu dengan teknik yang aneh. Wajah kedua murid perempuan itu berangsur-angsur berubah menjadi lapisan memerah, napas mereka agak pendek, dan mata mereka kabur, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam semacam nafsu yang tak terpisahkan. Melihat bahwa itu hampir sama, Lu Rulong segera melepas celananya dan mulai bangun dengan cara yang mewah, dan semua jenis suara depresi datang dari aula. Tepat ketika Lu Rulong dalam suasana hati yang baik, tiba-tiba, dong-dong-dong, mengetuk pintu. Rumput, siapa? Tidakkah kamu mendengar bahwa penguasa istana melakukan bisnis? Lu Rulong berseru dengan wajah sedih. Bab 838, Abun of Ways. Istana. Tuan Istana, para murid penegak hukum Sintang memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Suara seorang murid dengan gemetar datang dari luar pintu. Lu Rulong mengenakan celananya sedikit dengan tidak nyaman, dan kemudian kedua murid perempuan itu melakukan akupuntur dan melemparkannya ke tempat tidur. Masuk. Lu Rulong berkata dengan suara berat, duduk di kursi naga emasnya.
7 atau 8 murid penegak hukum dari Balai Sing berjalan dengan kepala rendah. Semuanya ketakutan, karena mereka tahu bahwa berita selanjutnya yang dikatakan akan membuat Lu Rulong melompat ke guntur. Melihat para murid terlihat salah, Lu Rulong tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan bertanya dengan ekspresi suram, ada apa? Istana. Istana Master, Yuan. Penatua Yuan. Dahi seorang murid penegak hukum yang dipimpinnya berkeringat dingin, dan dia gemetar tidak berani mengatakannya. Ada apa dengannya? Wajah Lu Rulong menunduk dan bertanya. Penatua Yuan. Terbunuh di dunia Duni. Murid itu menggigit kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Lu Rulong berdiri tiba-tiba, matanya meledak. Pemaksaan Master Alam Void terlalu menakutkan, dan sekelompok murid penegak hukum begitu takut sehingga kaki mereka gemetar. Tidak. Jangan berani menipu Tuan. Murid kepala itu berlutut di tanah, dan beberapa murid lainnya juga berlutut, dengan ekspresi ngeri. Cepat dan ceritakan semuanya dari awal sampai akhir, berani untuk membuat kesalahan, aku akan mengirimmu ke surga. Lu Rulong berteriak keras, dengan ekspresi muram di wajahnya. Iya. Murid utama menceritakan kisah itu sepenuhnya. Setelah mengetahui bahwa Yuan Hai telah terbalik di selokan dan terbunuh, mata Lu Rulong berbinar. Rumput, sampah. Ini semua sampah. Dahi Lu Rulong meledak menjadi pembuluh darah biru, dan wajahnya yang semula halus menjadi sangat mengerikan. Ketika dia berusaha keras dengan tangan kanannya, dia memutar kepala naga di kursi naga emas. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia juga meminjamkan Yuan Hai harta istana, anak panah gigi naga, dan Yuan Hai bisa menggantungnya. Itu sia-sia. Lu Rulong merasakan sakit di hatinya. Tentu saja, bukan kematian Yuan Hai yang menyakitinya, tetapi panah gigi naga jatuh ke tangan orang lain. Jika saya tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, saya tidak seharusnya membiarkan Yuan Hai yang konyol berlari ke dunia. Lu Rulong sangat kesal karena panah gigi naga itu begitu penting sehingga ia harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Tapi setelah Lu Rulong memikirkannya, benar-benar tidak ada cara yang baik. Pekerja magang yang dicurigai sebagai utara minum gila sabar, mungkinkah ada cara untuk membunuh Yuan Hai di tahap selanjutnya dari transformasi? Lu Rulong sedikit tidak bisa dipercaya. Ditambah dengan fakta bahwa anak panah gigi naga sekarang berada di tangan orang lain, akan sangat sulit untuk ditangani, bahkan jika beberapa tetua dari tahap transformasi selanjutnya dikirim, diperkirakan akan sulit untuk mempertahankan pihak lain, tetapi itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Formasi teleportasi di pesona Gunung Kunlun terlalu lemah, dan dia sendiri tidak bisa melewatinya kecuali harganya selusin kristal roh 5 elemen, tapi ini terlalu mahal. Diam-diam. Lu Rulong terus memukuli kursi naga emas, otaknya hampir meledak, dan gagang kursi telah dihancurkan oleh palu. Murid-murid penegak hukum berikut ini terlalu takut untuk berbicara. Lu Rulong berdiri tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat dingin, dan tidak ada cara untuk memikirkannya sekarang. Dragon Tooth Dart harus diambil kembali, jadi dia hanya bisa pergi ke utara minum pedang gila untuk bertanya dengan jelas. Jika dia dibantai oleh orang tua itu, dia harus menukar Dragon Tooth Dart kembali. Tuan Istana, kita akan pensiun dulu. Murid kepala itu menelan dan berkata dengan gemetar. Banyak sampah, apakah kamu ingin pergi? Lu Rulong melirik beberapa orang dengan mata muram. Beberapa murid terkejut, dan segera berlutut dan memohon belas kasihan, Tuan Istana, mohon-mohon hidupmu. Tidak apa-apa membiarkan aku menyelamatkan hidupku. Aku hanya kekurangan kuali untuk pengisian akhir-akhir ini, kalian akan menanggalkan pakaianku dengan patuh dan menunggu penguasa istana beruntung, Lu Rulong berkata dengan dingin. Wajah para murid itu bersahaja, takut kepada seluruh pribadi. Lu Rulong dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan mereka mungkin dikeringkan. Apa? Apa kamu harus melakukannya sendiri? Ekspresi Lu Rulong sedingin es. Beberapa murid, lihat aku dan aku lihat kamu, menangis dengan sedih, jadi mereka harus mulai membuka baju. Segera, beberapa raungan liar datang dari aula. 5 hari kemudian, kapal survei yang ditumpangi Landen Sen dan Selin Hua tiba di pelabuhan Jinlong di Huahai dan kembali ke kota Huahai dengan lancar. Apa yang menghibur Landen Sen adalah semua orang aman dan sehat, dan baik Yi Cuksue maupun Yun Luoksue utuh. Sebelumnya,
Yuan Hai ingin berurusan dengan Landen Sen dan Selin Hua terlebih dahulu, jadi dia mengabaikan Yi Chuxue dan Yun Luoxue. Dia merasa bahwa kedua wanita itu hanyalah junior yang bisa menangkap mereka dengan mudah. Selain itu, ia mengatur seorang murid dari Istana Kebahagiaan di pintu masuk penghalang Gunung Kunlun. Diharapkan bahwa Ibu Qi dan Yun Luoxue tidak akan pernah melarikan diri. Sayangnya, dunia tidak dapat diprediksi, dan Yuan Hai tidak berharap bahwa dia akan dibunuh oleh Landen Sen. Berita pemantauan dari pihak Longteng tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan murid-murid Istana Elysium di dunia dalam beberapa hari terakhir. Mereka semua harus kembali. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega. Malam itu, di suite presiden di lantai atas Hotel Shanghai, semua orang berkumpul bersama untuk menikmati makan malam mewah. Kegugupan baru-baru ini akhirnya mereda. Setelah makan malam, Yi Chuxue dan Yun Luoxue mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Landen Sen. Landen Sen membawa keduanya ke kamar di suite, dan ketiganya duduk di sofa. Miss Yi, Miss Yun, apa yang ingin kamu tanyakan? Landen Sen bertanya sambil tersenyum. Bibir aprikot Ibu Qi terbuka dan berkata, adikku, aku ingin berterima kasih kepada Guru Sen karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya harus mengatakan bahwa Ibu Qi layak menjadi wanita dari keluarga besar dan selalu memberi orang perasaan lembut dan sopan. Aku sudah berterima kasih sebelumnya, tidak perlu berterima kasih. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Tidak, adik perempuan itu mengingat beberapa rahmat menyelamatkan Guru Sen. Yi Chuxue menggelengkan kepalanya. Yun Luoxue juga berkata dengan nada meminta maaf, Luoxue juga membuat Tuan Muda Sen tidak bahagia karena beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Saya berharap Tuan Muda Sen tidak akan mengingatnya. Tidak apa-apa. Landen Sen tersenyum. Sebelumnya, Yun Luoxue telah menatapnya dengan dingin, tetapi sekarang dia lembut seperti kucing kecil, tetapi itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Haruskah kedua wanita muda itu datang kepada saya hanya untuk ucapan terima kasih dan permintaan maaf? Kedua wanita itu saling memandang, Yi Chuxue menarik napas dalam-dalam, menggigit giginya dan bertanya, karena Tuan Muda Landen Sensung, adik perempuan itu hanya mengatakannya. Kapan Tuan Muda Sen berencana untuk kembali ke Lin Hai Tianshan? Landen Sen sedikit mengernyit, bahkan, dia hampir menduga bahwa pihak lain akan bertanya, tetapi masih ada banyak orang dan hal-hal yang dia tidak bisa lepaskan. Ya, Tuan Sen, paman kedua dia. Seharusnya juga benar-benar ingin melihatmu. Meskipun dunia berwarna-warni, itu hanyalah dunia orang-orang biasa, dan Lin Hai Tianshan adalah tempat Anda dapat melakukan yang terbaik. Yun Luoxue ditambahkan. Kedua wanita itu juga tahu bahwa Landen Sen punya teman, wanita, dan murid di dunia sekuler. Tidak mudah untuk menyerah. Tetapi setelah mengetahui hubungan antara paman kedua dan Landen Sen, kedua wanita itu masih berharap bahwa Landen Sen dapat kembali ke Lin Hai Tianshan Yijia. Maaf dua wanita muda, saya tidak punya waktu yang akurat di hati saya. Tapi saya berjanji saya akan sedini mungkin. Kata Landen Sen dengan suara yang dalam.